Dalam kasih Tuhan, Ia menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada-Nya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 20 November tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih, Engkau selalu baik, dan karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, agar firman ini dapat kami pahami, untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22-30. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaat Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anak-Mu tetap hidup di hadapanku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang Kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan nama-Ku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita bait suci menarasikan kehadirannya. Salomo, saudara, ia menyelesaikan pendirian bait Allah setelah Salomo menggantikan Daud menjadi raja. Salomo sadar bahwa rumah yang didirikan sebagai rumah Allah tidak akan dapat memuat Allah yang mengatasi segala langit. Sekalipun demikian, Salomo tetap memohon agar Allah berkenan hadir dan diam dalam rumah yang didirikannya. Doa permohonan Salomo dilandasi dua pengakuan, yakni pertama, Salomo memuji Allah yang telah menggenapi janjinya kepada keluarga Daud. Salomo memuji
karena Allah bersedia terikat dengan keluarga Daud dalam sebuah perjanjian kasih setia. Perjanjian kasih setia itu dinyatakannya terhadap keluarga Salomo yang memelihara dan menaati Taurat Tuhan. Yang kedua, saudara, Salomo mengakui bahwa Allah melampaui segala yang ada dan memohon agar ia berkenan, agar bait Allah yang didirikannya menjadi rumah bagi umat datang menghampiri Allah dalam pertobatan dan memohon pengampunan dosa. Di sini terlihat bahwa Salomo mendirikan bait Allah bukan hanya untuk kemegahan dan kejayaan tahta kerajaan dan keluarganya, melainkan menjadi tempat bagi umat Israel, bahkan seluruh bumi, menikmati kasih dan pengampunan Allah. Bagaimana kesan kita ketika kita melihat gedung gereja saat ini? Mampukah kita menikmati dan menghayati bahwa gedung gereja ini sedang menarasikan kehadiran Allah? Seberapa besar kerinduan kita kepada gereja sebagai rumah persekutuan, memohon pengampunan Allah dan menikmati kasih setianya. Saudara, semua pertanyaan ini dapat dijawab dan dihayati apabila kita seperti Salomo dalam bacaan kita. Kita diajak untuk melihat kehadiran Allah yang bersedia terikat perjanjian dengan kita. Karena itu, mari bergairahlah saudara untuk beribadah di rumah Tuhan, menikmati persekutuan, berbagi pemulihan, pengampunan, dan kasih Allah yang melawat seluruh bumi. Janganlah malas untuk beribadah di rumah Tuhan, tetapi setialah. Lihatlah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita selalu rindu untuk ada di dalam rumah-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami, agar kami dapat memperlakukannya dengan baik. Tuhan, ini kami dengan keluarga kami. Berkati anak-anak kami, Tuhan sayang, agar mereka bertumbuh dengan fisik yang kuat, boleh menjadi anak yang baik, taat pada Tuhan, dengar-dengaran pada orang tua, anak yang punya masa depan pendidikan yang baik. Kasih sayang-Mu akan bersama dengan semua anak-anak kami. Tuhan, berkati pekerjaan kami, biar kami bekerja dengan tekun, dan apa yang kami kerjakan memperoleh berkat indah dari Tuhan. Berkati semua orang tua kami, usia indah mereka, usia lanjut membuat mereka tetap teguh, sehat, bahagia dalam Tuhan. Tuhan pelihara mereka semua. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Kasih-Mu akan menjamah mereka, sehingga dengan firman yang mereka dengarkan terberkati dalam Tuhan. Berkati Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam kelemahan karena sakit, Tuhan sembuhkan, jamah mereka. Dalam duka hiburkan, hapus air mata mereka agar mereka teguh menghadapi hidup ini. Ada banyak beban hidup kami, tapi kami selalu percaya Roh Tuhan akan menolong kami untuk kuat melewati setiap pergumulan kami. Kasihilah untuk semua saudara-saudara kami yang berada dalam suasana kehidupan penuh dengan pergumulan. Tuhan akan topang mereka dan berkati setiap sukacita kami. Apapun yang kami nikmati sebagai anugerah berkat Tuhan akan membuat kami bersyukur di dalam Engkau. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, kuatkan mereka untuk melayani dengan penuh sukacita. Berkati para pemimpin di negara kami, biar mereka memerintah dengan adil dalam kuasa Tuhan. Bimbing, sertai, dan topang kami Tuhan, agar kami terus menghadapi hidup ini dengan tenang dan kuat. Dan
Peliharakan kami untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam hidup kami. Ampuni dosa kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi bagian utama dalam hidup kita. Tetap semangat melewati hari ini, kasih Tuhan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati.